Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 21. Chen Chen bertanding. Kota Yinzuan, walau jauh dari ibu kota kekaisaranmu, termasuk kota besar di benua barat. Hari ini, perayaan pembukaan turnamen bela diri untuk generasi muda di kota itu telah dimulai. Walau begitu, tetap banyak murid sekte dari kota lain yang ikut mendaftar. Tidak terkecuali para kultivator liar yang merasa memiliki kemampuan, biasanya usia kultivator liar itu sedikit lebih tua dari murid-murid sekte dengan tingkat kultivasi yang setara. Karena mereka hanya mengandalkan diri sendiri untuk berkembang. Putrimu dengan wajah murung duduk di panggung utama untuk menyaksikan pertandingan. Gadis itu sengaja diberi tugas oleh kekaisaran untuk membantu mengawasi dan memastikan tidak terjadi kecurangan dalam turnamen. Terkadang seseorang memiliki teknik untuk menurunkan ranah kultivasi agar terlihat lebih rendah dari seharusnya. Dengan kekuatan mata peri milik putrimu, tidak ada yang dapat menipu penglihatannya, karena hanya ranah raja tingkat 5 ke bawah yang diperbolehkan mengikuti turnamen. Mata putri kekaisaran itu kini tengah terpaku pada sosok Xie Lian yang berada di tengah arena, menghadapi seorang pria entah dari sekte mana, yang jelas bukan dari camar sakti ataupun cakar naga. Aku tidak menyangka akan melawan seorang gadis cantik di pertarungan pertamaku. Sangat disayangkan jika wanita secantik dirimu harus kukalahkan, ucap pria itu dengan senyum main-main. Berusaha menggoda Xie Lian yang menjadi lawannya. Xie Lian tidak menghiraukan lawannya, mata gadis itu melirik ke arah penonton yang ada di atas tribun. Kenapa Kakak Li belum juga kembali? Hari pertama akan segera berakhir, dan lusa giliran dia akan bertanding. Xie Lian merasa sangat khawatir karena tidak mengetahui kemana kekasihnya pergi. Tetapi dengan keramaian seperti itu, tidak mungkin juga bagi gadis itu melihat keberadaan Chung Li jika memang ada di antara ribuan orang. Pertarungan akan berakhir jika salah seorang dari kalian sudah tidak bisa melanjutkan, atau menyerah kalah dari lawan. Pembunuhan tidak diizinkan, atau kalian akan digagalkan dalam turnamen ini secara langsung, ucap pengawas memperingatkan kedua peserta. Xie Lian dan lawannya mengangguk tanda mengerti lalu mengeluarkan senjata masing-masing. Ternyata mereka sama-sama menggunakan pedang sebagai senjata. Bukankah gadis itu yang diperhatikan oleh Chen Chen, iblis kecil, sebelumnya? Batin putrimu setelah memperhatikan dua orang di arena, setelah mengira jika Chen Chen sudah mati, gadis itu tidak terlalu menghiraukan Xie Lian. Dia justru teringat kembali pada pemuda yang membuat hatinya terasa sangat sakit. Tuan kota yang duduk tidak jauh dari putri, berbisik pada salah satu pengawal kekaisaran yang berdiri di dekatnya. Kenapa putri terlihat murung? Tanya pria itu. Pengawal menggelengkan kepala. Kami tidak tahu tuan, putri sudah seperti itu sejak kembali sendirian dari luar 2 hari yang lalu, balas pengawal yang juga cukup khawatir dengan keadaan putrimu. Kembali ke arena, pedang Xie Lian dan lawan saling beradu. Dua kultivator muda itu bergerak dan berpindah dengan cepat. Xie Lian terkejut saat lawan di depannya tiba-tiba saja menghilang. Sesaat kemudian, dia merasakan energi kuat datang dari arah belakang. Terpaksa gadis itu melompat jauh ke depan, sembari memutar badan. Xie Lian menebaskan gelombang energi pedang. Blar, dua energi pedang saling berbenturan. Xie Lian dan lawannya sama-sama terdorong ke belakang, namun petarung pria itu terlihat jelas masih lebih lemah dari gadis itu. Tampaknya pemenang pertarungan sudah bisa ditentukan, gumam seorang pria yang mengenakan topeng dengan tersenyum, hanya hidung dan mulutnya saja yang terlihat. Pria dengan rambut panjang dan beberapa untai rambutnya berwarna putih. Di beberapa bagian, pria bertopeng itu akhirnya meninggalkan kerumunan. Tidak lama sesudahnya, wasit yang memimpin pertarungan mengumumkan nama pemenang. Pemenangnya Nona Xie Lian dari camar sakti. Hoa, kerumunan menjadi sangat riuh saat Xie Lian tengah berdiri mengatur pernapasan. Pria yang menjadi lawan gadis itu sudah terbaring dengan menahan sakit. Dia menyerah karena sudah mendapatkan luka dalam. Gadis itu tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kuat. Kau idolaku Nona Xie. Lebih kurang seperti itulah keriuhan suara dari penonton pria. Mereka terus meneriakkan nama murid sekte camar sakti itu saat dia keluar dari arena. Selamat adik Lian, kau memenangkan pertarungan pertamamu dengan cukup mudah. Wajah Xie Lian langsung berbinar gembira, karena Chung Li datang memberi selamat padanya.
Kukira kakak Li tidak peduli dengan pertarunganku, ucap gadis itu pura-pura merajuk dan berbalik badan. Hahaha, sejak kapan kau jadi perajuk seperti ini? Bagaimana mungkin aku melewatkan untuk menyaksikan pertarungan kekasihku? Bisa-bisa. Pria-pria hidung belang yang jadi penggemar di sana akan merebutmu dariku, ucap Chung Li sembari melirik sekeliling tribun yang bersorak untuk wanitanya. Si alien masih saja pura-pura terlihat marah, tetapi tetap tidak mampu menyembunyikan sunggingan senyum ringan di bibirnya. Yu yang tersenyum saat dua sejoli itu sudah menyadari jika dia juga ada di dekat mereka. Senior, ucap si alien tersipu malu. Apa kalian yakin jika dia ada di sini? Yu yang langsung mengalihkan pembicaraan, yang dimaksud oleh saudara Yu Yun itu tidak lain adalah Wu Chen. Aku sangat yakin senior, meski dia mengenakan topeng, dan rambutnya sedikit berbeda saat terakhir kali aku melihatnya. Tidak salah lagi, dia adalah iblis kecil kami. Tidak tampak sedikit pun keraguan dari kata-kata si alien. Dia masih mengingat jelas jika Wu Chen selalu mengenakan kain untuk melilit leher yang tidak tertutup oleh pakaian. Bagaimanapun, hadiah utama bagi petarung liar adalah teknik lanjutan dari rangkaian jurus Asyura pembunuh dewa. Teknik langka yang sangat diinginkan oleh kultivator yang memiliki 3 jurus awal, bahkan, beberapa murid sekte yang memiliki teknik itu sengaja mendaftar sebagai kultivator liar, tidak mewakili sekte tempat mereka bernaung. Aku akan memukulnya jika itu benar-benar dia, ucap Chung Li yang merasa dikhianati oleh sahabatnya. Karena pergi dan menghilang begitu saja. Tentu itu hanya kata kiasan yang dia ucapkan, dia bahkan tersenyum bahagia saat memikirkan akan bertemu dengan teman lamanya itu. Saat hari mulai gelap, turnamen di hari pertama sudah berakhir. Wu Chen memasuki rumah lelang tempat dia bertransaksi sebelumnya. Selamat datang ya, Tuan Muda, ucap manajer pengelola sembari membungkukkan badan. Kami kira Anda tidak membutuhkan uang dari hasil pelelangan, lanjut pria itu berbasa-basi. Dia berkata seperti itu karena Wu Chen tidak hadir dalam pelelangan dan baru muncul setelah beberapa hari. Wu Chen tidak menyangka jika dia mendapat banyak harta dari bagian tubuh monster piton api. Bening sebelumnya, setelah dipotong dengan komisi untuk rumah lelang, dia masih bisa mendapatkan 500.000 keping emas. Manajer sepertinya mengetahui benda ini bukan? Tanda tanya tanda seru petik 2. Tanya Wu Chen tanpa berbasa-basi pada manajer. Saat memperlihatkan token hitam pemberian neneknya, manajer tersenyum dan sedikit manggut-manggut sembari mengusap janggutnya, yang terlihat sangat rapi. Token ini berasal dari benua tengah, terbuat dari batu bintang yang bisa untuk membuat senjata tingkat suci, disegel dengan darah, dan hanya bisa terbuka jika kau sudah menguasai 6 teknik Asyura pembunuh dewa. Sedikit saranku untukmu, jangan kau perlihatkan token itu pada siapapun, hanya itu yang bisa kukatakan padamu saat ini. Selebihnya, tergantung dirimu sendiri layak atau tidak menjadi pemilik token itu. Wu Chen ingin bertanya lebih, tetapi manajer itu tampak enggan menjelaskan lebih rinci. Token itu hanya akan menghambat jalan kultivasimu, jika kau mengetahui artinya terlalu cepat, akan menjadi beban di hatimu. Wanita bermarga Wu itu bahkan tidak menjelaskan arti token itu padamu, bukan? Dia, wanita yang bijak, pilihan yang tepat merahasiakan beberapa hal darimu. Kau mengetahui nenekku, seru Wu Chen menjadi bersemangat. Dia tidak mengerti kenapa nenek tidak bersedia menjelaskan tentang token itu, meski dia sudah bertanya berulang kali. Nenek, tanya manajer dengan alis berkerut, dia lalu tersenyum misterius, jadi saat ini kau bermarga Wu, iblis kecil. Wu Chen terlihat kebingungan mendengar pertanyaan manajer, tentu saja aku bermarga sama dengan nenekku, tidak mungkin aku bermargamu, bukan? Kata Wu Chen meledek pria itu dengan menyebut marga kaisar. Hahaha. Mungkin marga kaisar lebih sesuai untukmu iblis kecil Wu, ucap manajer dengan tertawa lepas dan memerintahkan seorang pelayan untuk mengantar Wu Chen keluar dari toko. Sangat jelas dia tidak ingin berbicara lebih banyak lagi. Malam itu banyak pertanyaan yang bergelayut di benak Wu Chen. Alasan kenapa Nenek Ning tidak menjelaskan tentang token padanya. Kenapa dia tidak diizinkan ke benua tengah jika belum mencapai ranah bumi, atau setidaknya ranah kaisar tingkat 8. Walau akhirnya bisa tertidur, pagi harinya Wu Chen tampak masih mengantuk. Dia keluar dari penginapan dengan menutup mulut berulang kali, karena tidur yang tidak nyenyak. Hari ini iblis kecil mendapat tempat duduk di deretan paling atas,
karena dia terlambat bangun dan sedikit kesiangan. Pertarungan di hari kedua adalah pertarungan antar kultivator liar, dan Wu Chen akan bertarung sebanyak 2 kali jika dia terus menang. Beruntung, pemuda itu tidak bertanding pertama kali, dia mendapat jatah bertarung di nomor urutan keempat. Dia menatap pertarungan dengan tenang, hingga pengawas mengumumkan pemenang dari pertarungan ketiga. Pemenangnya Hao Lingxi. Suara tepuk tangan penonton membuat kultivator liar yang memenangkan pertarungan menjadi sangat bersemangat. Dia melambaikan tangan dan membungkuk memberi hormat. Di sisi lain, Wu Chen menghirup napas panjang sebelum berjalan menuruni tangga menuju arena, karena namanya sudah pasti akan disebutkan. Shen Ma, ranah pemurnian Qi tingkat 5 melawan Chen Chen dengan ranah pemadatan Qi tingkat 4. Kedua petarung silahkan memasuki arena. Ketika ranah kultivasi Chen Chen disebutkan, suasana menjadi sangat riuh. Apa-apaan ini? Kenapa ada seorang dengan ranah pemadatan Qi yang ikut bertanding? Siapa dia? Salah seorang penonton berseru tidak yakin dengan pendengarannya. Kau tenanglah, dia mungkin anak bangsawan yang mendapat rekomendasi dari orang penting, ucap penonton lain mengingatkan. Benar, mungkin dia hanya ingin mencari pengalaman. Mungkin juga ingin namanya menjadi terkenal setelah turnamen berakhir, balas penonton lain bergantian. Shen Ma terlihat sudah berdiri di tengah arena, tetapi Wu Chen masih berjalan dengan santai. Sial, aku pasti akan berurusan dengan putrimu lagi, batin Wu Chen merasa tidak bersemangat. Sementara itu, putrimu sendiri merasa tidak peduli lagi dengan pertandingan kali ini. Karena dia merasa kalau Shen Ma yang akan ditentukan menjadi pemenang karena tidak mendapat lawan. Gadis itu justru terlihat melamunkan sesuatu, membuat gadis itu kembali terlihat murung. Chen Chen pemadatan Qi tingkat 4. Sekali lagi wasit yang memimpin meneriakkan nama yang iblis kecil berikan pada putrimu. Wu Chen melirik ke arah putrimu yang tengah menunduk, kenapa putri menyebalkan ini terlihat murung dari kemarin. Batin Wu Chen melihat wajah kusut putrimu dari kejauhan. Di mana orang bodoh ini? Kenapa dia belum naik ke atas panggung? Penonton mulai bertanya-tanya setelah wasit memanggil nama Chen. Chen sebanyak 3 kali. Dia tidak akan datang, ucap putrimu dengan suara keras berdiri memberitahu wasit untuk melanjutkan pertandingan berikutnya. Wasit yang mengawasi pertandingan mengangguk, pemenangnya adalah aku di sini, ucap Wu Chen menghentikan wasit itu untuk berbicara. Putrimu terkesiap saat mendengar suara yang dia kenali. Kau masih hidup? Tanya gadis itu tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Satu titik air terlihat di ujung mata putrimu saat melihat Chen Chen melompat ke tengah arena. Pemuda itu membungkuk dan memberi hormat sebagai permintaan maaf pada wasit. Putrimu berusaha keras menahan emosinya supaya tidak keluar. Rasanya gadis itu ingin menangis dan berlari ke arah pemuda yang dia sukai. Namun satu suara seorang wanita mengalihkan perhatiannya. Wu Chen, si alien berteriak ke arah arena, tetapi Wu Chen berusaha untuk tidak melirik sedikitpun. Begitu juga saat Chung Li memanggil namanya, dia terlihat pura-pura tidak mendengar. Wu Chen, apa itu nama asli iblis Chen ini? Batin putrimu, dari yang dia lihat sebelumnya, jelas jika Chen Chen mengenal gadis itu, apa gadis ini kekasihnya. Baru saja diliputi kegembiraan karena kehadiran pemuda yang dia kira sudah mati, rona wajah putri cantik itu sudah mulai terbakar api cemburu. Di lain sisi, iblis kecil ini, kenapa dia tidak mau melihat kita? Apa dia membenci kita karena kematian Yuyun? Ucap Chung Li merasa Wu Chen tidak ingin lagi berhubungan dengannya dan si alien. Kedua sahabat Wu Chen itu tidak tahu lagi harus bagaimana. Mereka hanya bisa menunggu hingga pertarungan berakhir dan mendatangi pemuda itu untuk mendapatkan sebuah jawaban. Shen Ma yang tidak senang dibuat menunggu menatap Chen Chen dengan tatapan merendahkan. Hanya pemadatan Qi tetapi berani membuat orang lain menunggu. Kau kira kau siapa? Hah? Ucap pria itu sembari menunjuk Chen Chen dengan kasar. Tetapi Chen Chen tetap tenang tidak menghiraukan siapapun di sekitarnya. Dia hanya ingin pertarungan cepat selesai dan pergi dari sana secepat mungkin. Setelah peraturan disampaikan, wasit segera memberi aba-aba jika pertarungan dimulai. Semua penonton bersemangat menantikan apakah akan ada kejutan kali ini. Shen Ma menatap Chen Chen dengan kesal, lalu memasang kuda-kuda tinju peremuk tulang. Chen Chen tersenyum sembari melakukan hal yang sama. Bocah bertopeng ini pasti akan mati. Mereka menggunakan teknik yang sama. Sudah jelas siapa yang akan memenangkan pertarungan.
Tidak, mungkin pemadatan Qi bisa menang melawan pemurnian Qi. Lagi pula, jarak mereka terpaut cukup jauh. Seorang penonton mengeluarkan pendapat dari analisanya, tentu saja disetujui oleh penonton lain. Sepertinya ini hari keberuntunganku, kau memakai topeng karena sudah tahu akan kalah dan tidak ingin menjadi olokan dari orang lain bukan, ucap Senma dengan nada mengejek. Dia menghentakkan kaki dan menderu ke arah Chen Chen yang masih diam tidak bergerak. Dia tidak peduli dengan perkataan pemuda itu. Tinju Senma dan Wu Chen terlihat bercahaya oleh energi yang berkumpul, tetapi energi Senma tampak lebih pekat. Tinju peremuk tulang, seru Senma mengarahkan tinju ke dada lawan. Saat tinju pemuda itu sudah dekat, Chen Chen menggerakkan lengannya. Bam, dua tinju dan dua energi saling berbenturan. Sesaat Senma terlihat masih tersenyum. Namun detik kemudian, pemuda itu terpental jauh hingga membentur dinding pembatas ke tribun penonton. Pemuda itu langsung tergolek jatuh ke lantai setelah berusaha berdiri dengan dua kakinya. Dia menatap ke arah Chen Chen dengan tatapan tidak percaya, hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Arena pertandingan tiba-tiba menjadi sunyi. Bab 22, Keluarga Pelayan Wu. Suasana hening berubah menjadi keributan. Apa yang terjadi? Kenapa Senma kalah hanya dengan satu kali pukulan? Mereka berdua menggunakan teknik yang sama. Seharusnya Senma jauh lebih unggul. Penonton saling bertanya, mereka menyaksikan sesuatu yang sangat absurd. Jika pria bertopeng ini seorang ranah raja, itu bukan hal yang aneh, tapi dia, ucap beberapa penonton saat melihat Chen Chen sudah berniat meninggalkan arena. Dia pasti curang, dia pasti kultivator raja yang sengaja menurunkan kekuatannya. Seseorang di kerumunan berteriak sembari menunjuk Chen Chen. Itu karena pertarungan antar kultivator liar hanya untuk ranah pemurnian Qi paling tinggi. Setelah kata-kata itu diucapkan, kerumunan mulai menjadi heboh. Mereka mengutuk Chen Chen dengan perkataan kasar. Umpatan dan caci maki mulai terdengar dari kerumunan. Mereka meminta Chen Chen agar dieliminasi, dan Senma tentu akan menjadi pemenangnya. Tuan kita Yin Xuan juga bertanya-tanya tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sangat jarang, atau bahkan mungkin tidak mungkin untuk bagi seseorang pemadatan Qi untuk mengalahkan lawan yang masih fit dengan ranah yang lebih tinggi, kalau hanya beberapa tingkat itu masih mungkin. Pemuda bernama Chen Chen ini bukankah orang yang direkomendasikan oleh Putri Mulian? Batin Tuan Kota seraya melirik gadis putrimu. Aura gadis itu juga tampak sudah berubah, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Wasit yang memimpin pertandingan mendongak ke arah tribun utama, dia memandang putrimu untuk mendapat petunjuk. Putri Mulian mengerti dengan sendirinya arti tatapan pria itu. Dia berdiri dan kemudian mengangkat tangan kanannya, untuk memberikan jempol pertanda kalau kemenangan Chen dinyatakan sah. Hampir semua penonton langsung terdiam, saat melihat sang putri kekaisaran sudah memberi acungan jempolnya. Kecuali mereka yang belum mengetahui kekuatan gadis itu. Apa yang terjadi? Kenapa pemuda itu dinyatakan menang? Bukankah dia curang? Tanya salah seorang yang tidak mengerti. Kau diamlah. Apa kau tidak melihat kalau Putri Mulian sudah menyatakan pertandingan dianggap sah? Pria itu tidak curang. Meski kita tidak dapat mempercayai kejadian yang mungkin tidak nyata ini, ucap rekan pria yang bertanya-tanya. Dia juga menamparkan rekannya untuk memastikan kalau dia sedang tidak bermimpi. Membuat pertengkaran kecil terjadi di antara mereka berdua. Chen Chen dengan tenang kembali ke tribun di sisi yang berlainan dengan tempat duduk Chung Li dan Xie Lian. Dua orang itu tampaknya sudah tidak lagi memiliki keraguan. Itu memang dia, hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu, ucap Chung Li. Dengan menatap peserta Chen Chen di tribun seberang. Putrimu sendiri sudah tidak sabar untuk berbicara dengan iblis kecil yang bernama Chen Chen itu, tetapi dia dicegah oleh Yao Pu. Gadis itu harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Dia menatap ke arah Chen Chen berada, walau pemuda itu tampak seperti menyembunyikan diri, tetapi kekuatan mata peri masih bisa melihat kekuatannya. Putrimu juga bertanya-tanya, saat mata peri dengan jelas melihat seluruh meridian Chen Chen tidak hanya dialiri oleh Qi, tetapi juga diselimuti oleh api bening. Api yang tidak tampak oleh orang biasa, akan sangat jelas di mata putri kekaisaran. Salah satu api terpanas itu mengalir di seluruh meridian dan saraf Chen Chen, membuat bulu kuduk putrimu merinding saat memikirkan bagaimana pemuda itu menyerapnya sekaligus dalam satu waktu, tanpa terbakar sedikitpun. Siapa kau sebenarnya, Iblis Chen? Batin putrimu,
Dia belum pernah sekalipun mendengar jika inti api bisa diserap sekaligus, jika itu seorang di ranah jiwa atau abadi. Masih dapat dimengerti, karena kekuatan mereka mungkin cukup untuk menahan panas, tetapi akan tetap mengalami kesulitan. Turnamen terus dilanjutkan, pemenang telah beberapa kali didapatkan, tetapi orang-orang masih berdiskusi tentang pertarungan antara Shen Ma dan Chen Chen sebelumnya. Hingga tiba giliran Wu Chen untuk kembali bertarung, semua orang menatap pemuda itu dengan tatapan aneh, tidak terkecuali beberapa master alkemis yang ikut dalam barisan penonton. Mereka berusaha menelisik kekuatan pemuda bernama Chen. Chen merasakan ada api di tubuh pemuda itu. Tetapi anehnya, mereka tidak melihat ada api di dalam tubuh pemuda itu. Tetua-tetua yang mewakili sekte mereka tampak sangat antusias saat melihat pemuda yang diakui putrimu sudah keluar dari arena. Ya, pemuda itu sekali lagi menang dengan mudah, yang membuat mereka saling tatap dan tanda perlombaan untuk merekrut Chen Chen telah dimulai. Walau mereka tampak tenang, tetapi hati mereka sudah tidak sabar untuk menemui pemuda itu. Bahkan tetua dari sekte pedang emas yang dikirim mencari pembunuh murid sekte, tampak sangat bersemangat. Kemana dia pergi? Batin putrimu, bertanya-tanya karena menoleh sebentar, Chen Chen sudah tidak tampak lagi di dalam gelanggang pertarungan. Dia sudah menghilang entah pergi kemana. Iblis Chen ini, kau kenapa sangat misterius? Putrimu menoleh pada tempat Chung Li dan si alien berada, dua orang itu tampak berusaha keluar dari kerumunan. Putri, pemuda itu sudah pergi, saya sudah perintahkan orang untuk mengikutinya. Yao Pu berbisik pada putri kekaisaran, membuat senyuman tipis tersungging di bibir gadis itu. Tampaknya Yao Pu mulai memahami keadaan, pemuda berbakat seperti itu tentu akan berguna bagi kekaisaranmu nantinya. Dia berusaha menjauhkan pikiran tentang kelakuan aneh putri yang ia lindungi jika berdekatan dengan pemuda yang menyebut dirinya sendiri dengan sebutan iblis kecil. Chung Li dan si alien juga merasa sangat eksal karena gagal menemukan Wu Chen dalam keramaian. Sial, apa dia benar-benar membenci kita? Ucap si alien dengan raut kesedihan menatap kekasihnya. Sementara itu, Chen Chen, kau akan membawaku kemana? Tanya Wang Xiu yang kini sudah dibawa oleh Wu Chen keluar dari gerbang kota. Ya, dia menemukan Tuan Muda Wang di gelanggang pertarungan dan mengajak pemuda itu pergi tanpa sepengetahuan Song Ji. Ada yang ingin kubicarakan denganmu, ucap Wu Chen seraya membawa Wang Xiu ke penginapan tempat dia berdiam. Apa yang ingin kau bicarakan denganku iblis kecil, atau haruskah aku memanggilmu Chen Chen? Walau aku tahu itu pasti bukan nama aslimu. Wang Xiu bertanya sembari duduk di kursi yang sudah disediakan oleh Wu Chen. Wu Chen, itu nama asliku, ucap iblis kecil menyebutkan nama asli pada Wang Xiu. Dia ingin memberikan kesan baik agar Wang Xiu tidak berpikiran buruk tentangnya kali ini. Wang Xiu yang mendengar penuturan pemuda itu mengangguk tanda mengerti. Ternyata kau bermarga Wu, lalu apa yang dilakukan seorang Wu hingga sampai di kota yang jauh dari ibu kota kekaisaran? Alis Wu Chen terangkat saat mendengar perkataan Wang Xiu, apa maksudmu, di ibu kota juga ada keluarga lain yang bermarga Wu? Tanya pemuda itu penasaran. Dari nenek Ning dia tahu kalau mereka berasal dari benua tengah, bukan dari benua barat. Wang Xiu menatap mata Wu Chen lekat-lekat. Kau memang tidak tahu atau sekedar pura-pura tidak tahu? Tanya Wang Xiu sedikit penasaran, di ibu kota memang ada keluarga Wu, tetapi bukan keluarga bangsawan. Mereka cukup dikenal dan mulai menunjukkan eksistensi mereka sebagai kekuatan yang cukup diperhitungkan. Mereka tinggal di ibu kota berkat kebaikan kaisar yang memberikan perlindungan. Sebelumnya, kudengar mereka hanyalah keluarga pelayan yang berasal dari benua tengah. Akan tetapi, tidak ada yang tahu dengan bangsawan mana mereka mengabdi. Wu Chen dengan serius mendengar perkataan Wang Xiu, alkemis muda itu melanjutkan penjelasannya, yang membuat orang-orang kota bingung, walau sebagai pelayan. Mereka memiliki kekuatan lebih dari kebanyakan pelayan lain. Mereka, bahkan memiliki seseorang di ranah bumi. Tampaknya tuan yang mereka layani sangat baik pada mereka. Merasa cukup dengan penjelasan Wang Xiu, Wu Chen akhirnya mengutarakan keinginannya. Wang Xiu berpikir sejenak, kenapa kau tidak mencari seorang guru saja di sekte? Ada 2 sekte kelas 2 di sini yang bisa menjadi pilihan. Melihat penampilanmu sebelumnya, mereka pasti akan senang hati menerimamu sebagai murid, ucap Wang Xiu memberi nasihat. Wu Chen menghela napas berat dan menjelaskan kalau dia tidak bisa bergerak leluasa jika bergabung
dengan suatu sekte, dan tentu saja dia tidak bisa menyebutkan alasannya. Menjadikan sekte kuat lain sebagai musuh, jangankan membalas dendam. Bahkan, mungkin saja dia dihukum oleh sekte sendiri. Karena membuat sekte berperang karena alasan pribadi. Hanya saja, dia tidak akan mendapatkan pelatihan khusus maupun teknik yang kuat untuk melindungi diri. Hanya bisa membeli di pelelangan, walau harus membayarnya dengan harga tinggi, karena itulah dia mesti memenangkan turnamen khusus bagi dalam kategori kultivator liar untuk mendapat teknik lanjutan dari Ashura pembunuh dewa. Pada akhirnya, malam itu Wang Xiu bersedia mengajari dan memberikan kitab pelatihan dasar untuk mengontrol api di tubuh agar tidak membakar pakaian ataupun benda yang sedang disentuh. Tentu saja dengan beberapa imbalan yang sangat bagus yang ditawarkan oleh Wu Chen. Pemuda Wang itu terkejut saat mengetahui jika Wu Chen sudah memiliki inti api, dan api itu adalah api bening. Dia memberikan banyak pertanyaan dan meminta penjelasan, tetapi Wu Chen hanya mengatakan beberapa hal. Kau sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada yang aku pikirkan. Pemuda Wang itu menghela napas lega, dia bersyukur Song Ji tidak bersikap melewati batas pada pemuda di depannya. Jika itu terjadi, walau Song Ji adalah raja tingkat 1, tidak akan ada harapan menang melawan seseorang yang bisa mengalahkan monster iblis tingkat 6. Bahkan monster itu sudah hampir menjadi iblis tingkat 7. Bocah ini pasti menyimpan lebih banyak rahasia, batin Wang Xiu. Setelah mendengar penjelasan dari Wang Xiu, pada pagi harinya pemuda itu keluar dari kota. Dia tidak memiliki agenda pertarungan hari ini, jadi lebih memutuskan untuk berlatih sendirian. Keputusan yang sangat berat bagi pemuda itu, karena tidak bisa mengajak Wang Xiu bersamanya. Di awal pelatihan, dia sudah dipastikan akan gagal mengontrol inti api. Kenyataan tentang keadaan fisiknya pasti akan terungkap jika pakaian dan topengnya kembali terbakar. Terpaksa hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sementara itu, di arena pertarungan, Chung Li sudah berdiri di tengah arena berhadapan dengan lawannya. Di salah satu tribun penonton, 3 orang kultivator liar terlihat bersama dengan kelompok sekte pedang emas. Salah seorang dari mereka sedang mengacungkan telunjuk ke arah Chung Li. Dia pelaku yang telah menghabisi murid-murid sekte pedang emas Mutetua. Dia melakukannya dengan seorang gadis yang tidak kami ketahui identitasnya, ucap seorang dari kultivator liar yang menyaksikan Chung Li dan Yu Yang membunuh beberapa murid sekte pedang emas beberapa hari sebelumnya. Murid-murid sekte pedang emas menatap Chung Li seperti harimau akan menerkam mangsanya. Sementara itu tetua yang dikirim untuk membantu menyelidiki kasus pembunuhan murid sekte hanya tersenyum, tetapi dengan senyuman penuh dengan niat membunuh. Bukankah dia murid tetua Xiaoli dari Cakar Naga? Ucap tetua itu dengan nada bertanya, tetapi jelas tidak menginginkan jawaban. Dia tentu sudah mengetahuinya. Dia tidak peduli dengan hasil pertarungan di arena. Tidak lama setelah Chung Li memenangkan pertarungan, dia terbang dari tribun penonton dan melayang di udara. Semua penonton termasuk yang duduk di tribun utama langsung berdiri saat melihat tetua sekte pedang emas melayang di udara. Aura membunuh terasa sangat kuat membuat semua orang menjadi waspada. Chung Li mendongak saat mendengar tetua itu berbicara. Aku tidak menyangka kalau seorang murid tetua dari Cakar Naga berani membunuh murid-muridku, ucap tetua itu dengan suara yang mengintimidasi. Membuat Chung Li yang berada di bawahnya merasa sangat tertekan. Karena tekanan itu memang ditujukan untuknya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.